Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Juvalindia dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Andalas. Pada saat ini, saya ingin memberikan sebuah tema, yaitu inovasi dan era digital, di mana kedua hal ini memiliki peran penting dalam perkembangan ataupun untuk menentukan masa depan ekonomi Indonesia ke depannya. Jadi ada beberapa inovasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama ialah dengan digitalisasi, di mana dengan media massa ataupun digitalisasi yang ada pada zaman sekarang, tentu itu sangat menunjang ekonomi, di mana kita dapat lebih produktif, lebih inovatif, lebih terbantu dengan adanya digital gitu. Contohnya saja, antara penjual dan pembeli, mereka dapat melakukan transaksi jarak jauh, tapi mereka tetap bisa melakukan transaksi tersebut gitu. Serta ini juga nantinya akan membantu banyaknya industri maupun industri pertanian, industri tekstil dan banyak lainnya. Yang kedua ialah inovasi startup atau ekosistem inovasi, di mana ini maksudnya ialah pertumbuhan ekonomi di dalam startup, di mana apabila suatu startup atau tata usaha terbangun, maka itu akan menghasilkan prospek atau banyaknya lapangan kerja, dan itu cukup menaikkan atau meningkatkan perkembangan ekonomi dan juga solusi baru untuk memperluas ekonomi digital gitu. Dan yang ketiga ialah pendidikan dan pelatihan digital. Pada bagian yang ketiga ini maksudnya ialah bagaimana kita mengkolaborasikan pendidikan dengan dunia digital gitu. Kita mencampurkan media ataupun teknologi dengan pendidikan atau dengan pelatihan digital, agar kita dapat lebih menghasilkan SDM ataupun tenaga kerja yang lebih produktif dan serta mengerti dengan teknologi yang akan datang, yang juga akan membantu perekonomian di Indonesia. Yang keempat ialah infrastruktur digital. Infrastruktur digital ini ialah bagaimana kita ataupun pemerintah ataupun orang banyaknya memfasilitasi digital tersebut. Karena kita ingin melakukan perkembangan, tentu kita harus memberikan fasilitas yang baik gitu. Contohnya saja seperti menyediakan wifi dengan internet yang kencang, menyediakan fasilitas yang baik gitu, alat-alatnya bagus gitu maksudnya. Selanjutnya ialah yang kelima. Yang kelima, kita akan membahas regulasi yang adaptif. Kita harus menentukan atau mengeluarkan kebijakan regulasi yang adaptif, di mana regulasi yang adaptif tersebut tentu nantinya akan mendukung inovasi atau melindungi konsumen dan mempromosikan pertumbuhan di dunia digital. Karena dengan adanya kebijakan tersebut, tentu banyak orang yang akan mengikutinya nanti apabila itu pemerintah yang akan mengaturnya sendiri. Yang keenam ialah kolaborasi dan kemitraan. Maksudnya ini ialah bagaimana nantinya media berkolaborasi dengan kemitraan. Contohnya saja membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan akademisi untuk menciptakan solusi yang inovatif dan mempercepat adopsi teknologi digital gitu maksudnya. Dan yang terakhir ialah keamanan digital. Tentu dengan banyaknya inovasi, kita harus waspada tentang keamanan ataupun kejahatan-kejahatan yang nantinya akan dapat menghancurkan kita gitu. Contohnya saja seperti kita ingin membuat suatu hal yang berkaitan dengan digital dan itu memperkuat ekonomi, seperti bisa jadi seperti aplikasi untuk perbelanjaan. Tentu kita harus menyediakan keamanan yang sangat bagus untuk menjaga sistem di dalam tersebut. Karena tentu apabila kita canggih dalam suatu hal teknologi, tentu ada juga lebih canggih untuk melakukan kejahatan gitu. Dari sekian banyaknya inovasi-inovasi ataupun ide-ide yang dapat kita lakukan untuk ekonomi Indonesia ke depannya, tentu itu akan menjadi kunci bagi kita semua untuk menunjang pertumbuhan ekonomi ini.
serta nantinya dengan baiknya ekonomi di Indonesia tentu juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang akhirnya akan lebih sejahtera gitu. Mungkin sekian dari saya Fraju Valendia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.